Al-Sa'al bin Sa'ad. Hadis diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'al bin Sa'ad berkatanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi fil jannati adada wa asyara bis sababati wa musta wa farraja bainahuma rawahu Bukhari. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana saya wa kafilul yatimi dan orang yang menanggung anak yatim fil jannati nanti di dalam surga hakada Nabi Rasul bersabda, saya nanti di surga bersama orang yang menyantuni anak yatim, merawat, menanggung anak yatim. Hakada. Di hadis ini dilanjutkan dijelaskan wasara bisababati wal wusta. Beliau mengisahkan jari telunjuk dan jari tengah. Jejer. Bukan tidak punya orang tua, bukan. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau anak tidak punya orang tua, banyak. Gitu. Jadi
Jadi anak ya. Batasan anak sampai kapan? Di sini perbedaan para ulama. Batasan anak itu yang terkait dengan anak yatim dan orang yang tadi menanggung tadi. Nah, itu batasannya mulai dari 0 tahun sampai bisa mandiri. Artinya bisa mandiri itu bisa berusaha untuk hidup dirinya sendiri, bisa praktek. Sampai balik kalau udah bekerja dan punya penghasilan kan nggak bisa hidup sendiri. Berarti bukan sampai balik. Nah, begini. Namanya kehidupan manusia itu kan hidup kan ada apa namanya sanggulnya hidup, bekal hidup untuk hidup di dunia. Ya paling tidak hidup di dunia itu bekalnya kan ya bisa untuk dimakan kan begitu. Nah, anak yatim mulai dari kecil 0 tahun sampai dengan bisa punya penghasilan sendiri, ini kan relatif. Kenapa Rasulullah sampai bersabda semacam itu? Orang yang menanggung anak yatim itu di surga jejer dengan Rasulullah. Nah, karena kehidupan anak yatim itu sangat membutuhkan kepada orang yang mau untuk menanggung biaya hidupnya. Jadi kan luar biasa. Mohon maaf, tanya kepada Panjenengan. Kira-kira orang yang menanggung kehidupannya anak yatim itu siapa? Orang yang mau menanggung siapa kira-kira? Pertama ya orang tuanya sendiri yang masih ada. Iya kan? Bapaknya meninggal, ya ibunya kan begitu. Lah ibunya ini kalau menanggung anaknya itu, walaupun sudah punya tidak punya bapak, tetap punya bapak lagi. Hidup ditanggung dan tanpa ada keluasan. Cuman kadang-kadang menjadi pertanyaan, menanggung kehidupan di dalam ya kesehariannya itu kan, keseharian kita kan macam-macam itu lah. Nah, itu sih tanggung di orang. Makanya kalau merawat cuman kadang-kadang gimana kalau anak yatim itu sugih? Anak yatim itu sugih. Bisa kan dia jadi kan? Orang-orang yang sugih anak itu kan ditanggungan orang tuanya masih hidup. Kalau kita tetap masih tidak hanya kebutuhan fisik sebenarnya, kebutuhan rohani, kasih sayang kan masih perlu. Nah, ini karena anak yatim tidak boleh disia-siakan. Walaupun orang tuanya itu sugih, bahkan ada satu riwayat di tempat lain. Ketika hari raya kemudian ada seorang anak yang masih kecil
Tidak, kamu orang tua kamu adalah luar biasa. Orang tua kamu adalah anak begitu, anak begitu senangnya saja bahwa bapaknya tidak dari Rasulullah. Dan hadis lain bersama, tapi riwayatnya tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkatanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Bahasanya seperti ini. Orang yang menanggung memelihara anak yatim, baik itu dari kerabatnya, dari orang tuanya saja tadi, atau dari orang lain, awali ghairi, atau orang lain yang menanggung itu menyantuni, menanggung ayat ini. Aku dan dia seperti dua jari dan jejer nanti. Hadisnya Muslim Sahih. Makanya mohon maaf dicoba diuji oleh Allah, dididik anaknya. Mohon maaf. Ya kita kita laksanakan, kita tunaikan kehidupan amal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Wa anhu, lagi hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-sami ila armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qala wal qaimin ladzi la yaqul wa kasalimin ladzi la yuftir. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i ila armanati wal miskin. Ini tidak ayatin lagi saja, tapi lain. Orang yang berusaha untuk membantu keperluan armal. Armal itu seorang perempuan yang tidak punya apa namanya, wal miskinah, dan membantu orang-orang miskin. Orang yang membantu macam-macam, membantu kehidupan orang janda dan orang miskin. Maksudnya janda-janda yang lemah dan orang-orang miskin, karena babnya ini membantu orang. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti jihad fi sabilillah. Luar biasa. Wa asibu qala, saya mengira beliau mengatakan, wal qaimi alladzi la yaqul, perkiraannya Abu Hurairah, perkiraannya orang yang menyantuni janda-janda dan orang miskin itu, kalau qaimi alladzi la yaqul, seperti orang yang selalu sholat tidak pernah tidur. Au kasaimin ladzi la yaqul, atau seperti orang yang selalu berpuasa tidak pernah
tetapi tidak semacam itu sebenarnya. Tapi yang pertama tadi kan dia tapi kan kita kadang-kadang maunya demi janda-janda ada maunya ya kan. Dan hadis lagi riwayat dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, awas, ini kata penting, kata penting. Sarut ta'amul walimah yamna'uha mayyatiha wa yud'a 'alaiha mayyabah wa man lam yajid ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Sarut ta'am, makanan yang paling buruk, yang paling jelek. Makanan ini bukan materialnya, tapi secara hukumnya. Sarut ta'ami ta'amul walimah, makanan yang paling jelek adalah makanan walimah. Tahu walimah? Bukan undangan itu. Karena lima makanannya secara hukum itu makanannya yang paling tidak baik. Kenapa? Baik. Yamna'uha mayyatiha wa yud'a 'alaiha mayyabah. Seringkali kenapa walimah dikatakan makanannya paling jelek? Seringkali yang diundang itu pede-pede. Gitu? Orang kaya diundang. Ini orang diundang. Ini orang tidak punya ditinggal. Negara lain tidak sama antara yang diundang ini posisinya ini orang berhormat, orang kaya, usuk gitu kan aja. Nanti kan biasanya buahnya lalu menyebabkan sehingga mohon maaf orang-orang yang tidak punya orang-orang yang ditinggal dan diundang mesti kan dalam perasaan hatinya kenapa saya tidak begitu. Nah itu maksudnya. Tetapi lanjutannya, waman lam yajid ad-da'wata, barang siapa yang diundang tapi tidak datang tanpa udzur, diundang tidak datang, lam yajid itu tidak datang, tapi tanpa udzur. Kalau ada kenanya udzur kan bisa matur duluan. Begitu. Nah, yang diundang tidak datang tanpa udzur, faqad asallallahu wa rasulah, maka dia termasuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Bukan tidak cuman ini kan ya zaman-zaman sekarang undangan itu kan ada macam-macam. Ada undangan yang langsung kita tertutup semuanya. Ada undangan yang pakai rokok.
ada undangan yang secara grup di-share. Nah, ini mohon maaf, ini perlakuannya juga berbeda. Kalau undangan itu secara langsung ditamuni ke rumah, nah ini sebenarnya yang paling utama di situ. Undangan ditamuni ke rumah, sudah. Kalau semacam ini dapat dipastikan kalau tidak ada untuk perpindahan, termasuk undangan kertas, karena mungkin yang punya HP itu datang ke satu persatu, karena mungkin. Nah, yang paling cepat undangan pakai bisa BBA. Cuman seringkali di berbagai kesempatan saya sampaikan, kalau ada undangan kan wajibnya datang, ya wajibnya datang. Kalau tidak ada, sekarang pertanyaan, kalau ada undangan barengan, kira-kira yang dijawabkan yang mana? Undangan datang duluan. Sekarang pertanyaan, yang bapaknya dulu, yang dekat rumah belakang. Seringkali begitu. Di dalam ada orang semak belakangan aja. Beda begitu. Nah, gimana ya? Yang jauh udah 2 minggu yang lalu sudah diajarkan undangannya. Nah, yang dekat baru gimana? Bila dekat, yang dekat, padahal begini ini yang perlu disikapi. Kalau undangannya ada secara langsung orang yang datang, nah ini orang yang datang kan dia dikonfirmasi. Nah, tetapi kalau undangannya dengan kertas, apalagi dengan WA, tapi tetap mohon maaf karena itu tidak bisa datang. Ada konfirmasi dan bisa datang, mohon maaf itu yang ya bagaimanapun ini kan mohon maaf tata krama hidup pergaulan antara kita sama diatur di dalam masyarakat. Makanya kalau ada undangan selama tidak ada udur atau tidak pernah diundang masuk karena udah lama. Begini jadi konfirmasi dan tadi bahwa tidak ada jadi sehingga yang undang itu tidak pikiran macam-macam kan tidak enak. Kenapa ya orang yang kita udah datang kan begitu, makanya juga berproses. Sudah nyampe di sini dulu. Saya beri kesempatan satu pertanyaan karena saya harus melaksanakan tugas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan barusan ini. Kalau tidak ada udur, kita diundang orang wajib, sepertinya wajib. Ya. Wajib untuk hadir. Udurnya itu bersamaan jadi. Bukan tidak hadir karena bersamaan. Ya. Bersamaan biasanya bersama tidak punya uang jadi. Biasanya itu tradisi kita kalau tidak punya uang untuk formal itu biasanya tidak hadir jadi. Bagaimana sih?
Ini babnya undangan wali. Undangan berbeda dengan undangan resepsi. Resepsi itu ada wali mana? Jahat ya? Iya kan? Undangan wali. Yang tentunya, mohon maaf, kalau undangan wali secara aturan dalam agama kita tidak boleh membedakan ini orang punya, orang makan, orang miskin, orang makan, semuanya ada. Yang menyebabkan makanan yang tidak bagus tadi itu kan di situ punya, bukan materinya ya. Sekarang tidak mau undangan apa pakai amplop atau undangan apa? Resepsi. Undangan kata istilahnya begini ini mohon maaf ya. Itu kan di antara kita kan saling uangnya diundang kan gitu ya. Dan nanti satu saat kalau dia itu punya kan undang juga. Tapi kalau diundang begini tidak datang karena punya uang. Nanti kalau terlalu sering dia nggak ada terlalu diundang, nggak diganti ya. Karena saling, makanya ini kehidupan di masyarakat diatur sedemikian rupa di masyarakat. Jadi saling membantu kan begitu. Jadi mohon maaf, masa ada